Solusi dua negara. Saya pernah dengar bahwa solusi untuk Palestina saat ini adalah hijrah. Dengan dalih bahwa Rasulullah SAW dulu hijrah dari Mekah ke Madinah buat ngumpulin kembali kekuatan mereka. Dan pada akhirnya bisa membebaskan kembali kota Mekah. Pemikiran ini pada saat itu cukup masuk akal bagi saya. Namun, lama saya amati, sepertinya nggak semudah itu mengatakan solusi terbaik bagi Palestina adalah hijrah. Rakyat Palestina udah tinggal di tanah itu selama berabad-abad. Lalu tiba-tiba Israel masuk ngeklaim bahwa ini tanah milik nenek moyangnya tanpa ada bukti sama sekali. Ini ibarat kamu punya rumah, kamu beli pakai uang, ada sertifikat hak miliknya, bayar pajak tanah untuk pemerintah. Tiba-tiba ada orang nggak jelas datang dan ngaku bahwa ini adalah rumahnya tanpa ada bukti sama sekali. Dia cuma bilang, dulu ini adalah rumah nenek moyang saya. Lalu dia paksa mengeluarkan kamu dengan kekerasan. Ini jelas kejahatan. Kalaupun ada yang setuju mereka hijrah, rakyat Palestina itu ada sekitar 14 juta orang. Dulu Rasulullah SAW hijrah hanya sekitar 200-300 orang. Dan administrasi kependudukan zaman Rasul tidak seribet birokrasi negara zaman sekarang. Belum lagi banyak perempuan dan anak-anak. Ketika saya di Mesir, dan qadarullah saya sempat mengalami masa tahanan di penjara imigrasi Mesir. Banyak sekali tahanan dari Palestina dan Suriah yang mereka ini kabur dari negaranya untuk mencari penghidupan di Mesir. Tetapi karena mereka nggak memiliki identitas apapun, pada akhirnya mereka harus berada di penjara terlebih dahulu untuk mengurus status sebagai refugee yang dikeluarkan oleh United Nations atau PBB, yang durasinya kadang memakan waktu bisa sampai setahun lebih, bahkan lebih dari itu. Macam-macam sih, tergantung gercep atau enggaknya yang ngurusin di negara itu. Ya intinya, kalau semua warga Palestina disuruh hijrah, ini adalah solusi yang nggak realistis sebenarnya. Konsep terkait two-state solution yang dikeluarkan PBB tahun 1947, kalau memang sekarang mau diterapkan, secara nggak langsung memberikan legitimasi bagi Israel untuk jadi negara yang diakui oleh banyak negara. Padahal jelas mereka ini penjajah. Kurang apa lagi coba indikator penjajah bagi Yahudi Zionis ini? Apalagi belum lama Presiden Indonesia Bapak Prabowo Subianto setuju dengan hal ini kan. Belum lagi kalau memang nanti diterapkan, Palestina juga pada akhirnya sulit untuk berdaulat secara ekonomi. Secara geografis mereka terpisah, antara Gaza dan West Bank belum di perbatasan, pasti akan ada aja konfrontasi. Sumber daya air dan energi pada akhirnya juga akan didominasi oleh Israel sebagaimana sebelumnya. Ya pada akhirnya, Palestina meskipun merdeka, cuma jadi penghibur sekejap aja. Merdeka secara de jure, tapi tetap tawanan Israel secara politik dan ekonomi. Ini sih bukan two-state solution ya, tapi solution for Israel. Karena kita nggak memungkiri, dampak dari Israel melakukan genosida terhadap Gaza secara membabi buta, mereka juga mengalami kerugian, meskipun jauh banget sama kerugian yang dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina. Solusinya, ya Israel pulang ke tempat mereka berasal, di Eropa dan Amerika. Kenapa? Nggak terima, takut gerakan antisemit. Ya udah, ke Antartika aja, sepi. Nggak ada orang yang antisemit kan di sana. Bisa naik penguin, main bola salju, mancing ikan, MMA sama beruang kutub, simpel kan?